Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Marilah kita selalu panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan banyak kenikmatan. Di antaranya nikmat bisa memeluk agama Islam, kemudian nikmat masih memiliki iman di dalam hati kita, sehingga kita senantiasa masih bisa beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa nikmat yang harus kita syukuri, yaitu nikmat kesehatan. Di antaranya nikmat kesehatan yang kita nikmati saat ini yaitu banyak sekali ya. Nikmat kesehatan mata, nikmat kesehatan jantung, nikmat kesehatan tulang, nikmat kesehatan hidung, telinga. Masih banyak lagi nikmat-nikmat kesehatan yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Kemudian nikmat selanjutnya yang Allah berikan kepada kita saat ini yaitu nikmat bisa menimba ilmu, meskipun tidak bisa langsung bertatap muka di sekolah ya. Masih banyak saudara-saudara kita di sana yang anak-anak seusia antum ya, ingin bersekolah namun tidak ada biaya. Sedangkan antum diberikan nikmat oleh Allah bisa sekolah ya, harus antum syukuri, jangan malas antum belajar. Tak lupa salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat itu juga tercurahkan kepada istri-istri beliau, kepada anak cucu keturunan beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau. Amin Allahumma amin. Anak-anak Ustadz kelas 9C dan D SMP Ulu Nuha Medan yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan, semoga antum semua tetap bersemangat ya, tetap bersemangat mengikuti pelajaran pada hari ini. Dan tugas-tugas yang Ustadz berikan pada minggu yang lalu ya, itu segera dikerjakan karena waktunya tinggal seminggu lagi ya. Tugasnya sudah tahu semua kan? Tugasnya yaitu antum bebas menggambar lapangan ya, lapangan olahraga. Pilihannya ada sepak bola, lapangan sepak bola, lapangan bola voli, lapangan bola basket, lapangan bulu tangkis, lapangan softball, atau tenis meja ya. Tenis meja bukan lapangan termasuk ya, medianya meja gitu ya. Media meja bukan berbentuk lapangan ya, itu bisa antum juga gambar ya, digambar dengan rapi di buku gambar atau di kalender, bisa juga di kalender. Kalender biasanya itu baliknya kan warna putih tuh kan. Nah, antum bisa gambar di situ, atau di kartun, bisa juga di karton ya, tapi jangan di buku tulis ya. Ukurannya 20 cm lah, 20 cm maksimal. Kemudian lebarnya 15 cm ya. Digambar dengan rapi, dibuat ukurannya. Ukurannya dibuat panjang lebarnya ya, garis tengahnya ya, dibuat. Kemudian kalau bisa diwarnai. Kalau diwarnai Ustadz beri nilai nanti 100 apabila rapi mewarnainya ya. Kemudian foto, kirim fotonya jangan yang kabur ya.
kirim fotonya yang bagus. Sertakan di gambarnya itu, tuliskan nama antum. Setelah antum gambar lapangannya, berikut ukurannya, kemudian di bawah atau di atas kertas buku gambar itu antum tulis nama dan kelas antum, jangan lupa ya. Nah, biar Ustaz tahu nanti mana kelas 9C, 9D atau namanya siapa ya. Nah, itu. Kemudian anak Ustaz pada hari ini kita akan memasuki materi atletik ya, materi atletik cabang nomor lompat ya, nomor lompat. Pada saat antum sekolah dasar itu kita antum pasti sudah mempelajari juga olahraga atletik ya, seperti lari ya, atau jalan cepat atau lari estafet ya. Kalau untuk lompat tinggi ini merupakan cabang atletik nomor lompat. Atletik, Ustadz ulangi lagi ya. Ustadz mengulang lagi. Atletik itu ada beberapa nomor. Ada nomor lari, nomor jalan, nomor lompat, nomor lempar. Kalau nomor jalan itu ada jalan cepat ya, dan jalan santai. Itu nomor jalan. Kemudian yang kedua nomor lari. Nomor lari ada jenisnya lagi. Lari sprint atau lari jarak pendek, lari jarak menengah, lari jarak jauh. Ya, lari jarak jauh itu minimal 1000 km. 1000 meter ya, atau 1 kilo. Kemudian lari maraton ya, lari maraton 10 km, ada juga 5 km ya, minimal 5 km itu lari maraton. Itu tadi nomor lompat, nomor lari. Kemudian selanjutnya adalah nomor lompat. Nomor lompat, nah ini dia tadi. Nomor lompat ada bermacam-macam juga. Ada nomor lompat tinggi, ada nomor lompat jauh, ada nomor lompat tinggi gala, ada nomor lompat jangkit. Nah, lompat jangkit hampir sama seperti lompat jauh, tetapi dia ada seperti engklek. Kalau antum pernah tahu engklek ya, pernah tahu permainan tradisional engklek, dia ada melompat dengan menggunakan kaki satu kaki. Nah, ada seperti itu dia. Itu lompat jangkit. Kemudian lompat tinggi gala tadi menggunakan gala, menggunakan alat bantu gala. Galanya seperti tiang ya, terbuat dari fiber, campuran fiber plastik seperti itulah. Dia lentur ya. Kemudian nomor selanjutnya adalah nomor lempar. Nomor lempar terdiri dari berbagai jenis juga. Yang pertama adalah lempar lembing. Yang kedua lempar cakram. Yang ketiga lontar martil. Kenapa enggak lempar martil ya kan? Kenapa lontar martil? Karena dia cara melemparnya diputar ya, dilontarkan gitu, dilontarkan. Tapi termasuk nomor lempar dia. Cara melemparnya diputar badannya. Diputar badannya ya. Nah, nanti insyaallah kedepannya akan Ustadz share kembali, atau Ustadz kalau sempat nanti ya. Kalau sempat nanti kita akan Ustadz tampilkan materi tentang lontar martil. Kemudian selanjutnya adalah tolak peluru. Nah, tolak peluru bukan lempar peluru namanya, tapi tolak peluru, karena peluru itu ditolak. Namun 90% gayanya itu hampir seperti melempar ya, gerakannya. 80-90% itu seperti gerakan melempar. Makanya dibuat ke cabang nomor lempar, bukan nomor tolak. Ya. Itu dia. Kalau sudah 80% itu kan sudah tekniknya hampir sama seperti lemparan ya kan. Nah, seperti itu. Ibaratnya nilai kalau 75,65. 75,65 itu kan kalau dibulatkan bisa jadi 76 kan.
sama juga dia seperti 76. Nah, itu dibulatkan. Sama juga kalau seperti tolak peluru, ketika dia menolak peluru, itu gayanya hampir sama seperti melempar. Gerakannya 80% sampai 90% itu seperti melempar, tapi tidak 100% ya. Nah, itu kita bulatkan saja, berarti itu kesimpulannya sama seperti melempar. Nah, tapi kalau istilahnya tetap tolak peluru, tapi dia masuk ke dalam nomor lempar pada cabang olahraga atletik. Nah, seperti itu ya. Kalau cabang olahraga atletik ya, cabang olahraga atletik itu merupakan cabang olahraga yang paling banyak jenisnya ya. Kalau tenis meja mungkin cabangnya dia tenis meja misalkan kan, hanya tenis meja ganda campuran, tenis meja ganda putri, tenis meja ganda putra, tenis meja single, dah selesai. Tapi kalau atletik ini banyak sekali, ada lompat jauh ya, tadi seperti saya bilang tadi, untuk jalan cepat, jalan santai, yang udah 2 kan. Kemudian yang kedua lari jarak pendek, lari jarak menengah, lari sprint ya, lari maraton. Nah, sudah 5. Masuk lagi nomor lempar lembing, lempar cakram, tolak peluru, lontar martil. Itu sudah berapa lagi? Tadi 5, sudah 9. Masuk lagi nomor lompat tinggi gala, lompat jauh, lompat jangkit. Sudah berapa? Udah tambah 4 lagi, 13. Sudah 13 jenis untuk cabang olahraga atletik ya. Lari lagi tadi, lari masih ada lagi, lari sprint tapi menggunakan gawang. Halang rintangnya ada, lari sprint melompati gawang. Ada lagi seperti itu. Cabangnya banyak sekali ya kalau untuk olahraga atletik ini. Kemudian olahraga atletik ini sudah Ustaz ceritakan sebelumnya ya tentang sejarahnya kan, merupakan olahraga tertua. Maksudnya adalah olahraga tertua. Pada masa manusia pertama di muka bumi ini sudah melakukan gerakan atletik. Nah, Nabi Adam kan seorang manusia kan, merupakan dari istilahnya kakek kita ya, kita kan turunan Nabi Adam ya. Nabi Adam adalah manusia yang pertama melakukan olahraga atletik. Beliau bisa berjalan, beliau bisa lari, beliau bisa melompat ya, beliau juga bisa melempar. Nah, ketika dia berjalan ke sana kemari mencari Siti Hawa, itu dia sudah melakukan olahraga di situ, jalan ya, menaiki gunung. Di mana gunung mana berjumpanya itu? Ustaz lupa juga ya, lupa Ustaz namanya, di gunung mana yang mereka berjumpa. Kan mereka Nabi Adam menaiki gunung itu berjalan kan. Nah, ketika mencari makan juga Nabi Adam di bumi, karena Nabi Adam sama seperti kita makan juga, dia mencari makan, otomatis dia di situ akan berlari mengejar hewan buruan ya. Nah, di situ sudah melakukan olahraga atletik Nabi Adam. Nah, bukan manusia purba ya, Ustaz kurang setuju kalau di buku olahraga atau di buku nasional tentang PJOK ya, yang dikeluarkan oleh kementerian, itu mereka mengatakan bahwa manusia purba yang pertama melakukan olahraga. Tapi kalau Ustaz mengatakan manusia pertama yang ada di muka bumi ini yang melakukan olahraga, tapi bukan manusia purba. Karena Nabi Adam adalah manusia pertama yang ada di muka bumi ini, tapi bukan dari jenis manusia purba ya. Kalau manusia purba kan antum tahu sendiri kan, dari monyet ya kan, dari monyet. Sedangkan Nabi Adam tidak dari monyet. Nabi Adam adalah dari manusia yang diciptakan dari Allah Subhanahu wa taala dari tanah ya, bukan dari monyet. Nah, itu dia. Harus kita rubah persepsi kita ya. Persepsi. Di bidang sejarah juga mengatakan seperti itu kan, kita dari monyet. Kita bukan dari monyet, kita dari keturunan Nabi Adam ya. Harus tahu kita
sekarang ini membedakan mana yang benar, mana yang bohong-bohongan, ya. Oke, baiklah, Ustadz langsung putar ya video tentang teknik dasar lompat tinggi ya. Namun di sini bukan Ustadz yang mempraktekkan ya, karena Ustadz tidak bisa membuat video seperti ini karena butuh matras yang banyak ya, matras yang banyak, juga kondisi tubuh yang memungkinkan ya. Ustadz ragu karena Ustadz memiliki sakit pinggang ya, riwayat sakit pinggang. Nanti Ustadz kalau lompat seperti ini gayanya ini, karena cukup bahaya ya, Ustadz takutnya cedera ya. Ya mungkin antum bilang ini saat ini banyak alasan ya. Ya itu pendapat antum, Ustadz bebas antum mau berpendapat apa. Tapi memang di sini Ustadz tidak bisa mempraktekkan gerakan lompat tinggi seperti ini ya, karena cukup ekstrim gerakannya. Di samping media kita di Ulunua tidak ada, media matrasnya tidak banyak, cuma satu matras kita ya. Nah baiklah, Ustadz akan putar videonya, antum melihat mungkin hanya 6 menit ya videonya. Antum perhatikan baik-baik teknik dasar lompat tinggi gaya flop nih ya, teknik dasar lompat tinggi gaya flop. Nah, selamat mengikuti ya. Pagi hari ini saya akan mengajarkan kepada kalian semua, dan untuk saya sendiri dan untuk siswa-siswa mungkin, bagaimana cara melakukan lompat tinggi gaya flop ya. Jadi lompat tinggi ada 2 gaya, pertama gaya flop, pertama gaya gunting, gaya straddle, dan gaya flop. Kenapa saya mengajarkan gaya flop? Karena gaya flop adalah gaya yang sampai saat ini masih digunakan oleh atlet-atlet nasional ataupun profesional. Oke, gimana cara melakukannya? Saksikan video berikut ini. Oke, untuk melakukan lompat tinggi gaya flop, kalian harus memperhatikan langkahnya ya. Langkahnya seperti apa? Jadi nanti kita belajar pelan-pelan dari sana. Oke, dari awalan. Oke, untuk awalan, jadi kita posisinya tidak terlalu tepat di matrasnya ya, jadi posisinya itu berada di samping kanan matras, samping kiri matras atau di samping kanan kita. Oke? Jadi tidak tepat di tengahnya. Jadi cara melakukannya, nanti posisinya serong, agak serong, terus langkahnya juga diperhatikan. Jadi dalam melakukan langkah tidak lurus ke depan, tapi serong kali seperti contoh. Dari awalan tadi kita pelan dulu seperti lari pinggang, terus kalian lakukan percepatan langkah biar nanti lompatannya juga maksimal.
deadlock, gunakan kaki yang terkuat kalian. Kalau saya lebih cenderung menggunakan kaki kiri ya. Jadi saya di sebelah kanannya matras ya. Kirinya matras. Jadi saya di sebelah kirinya matras. Melakukan lompatan, ada gerakan yang perlu kalian ketahui. Pertama, gerakan kaki lompatan, set, set, set. Kemudian lanjutkan dengan ayunan tangan, set. Dan diikuti kaki kanan untuk sebagai ayunan. Posisi tangan seperti ini. Pada saat setelah melompat, masukkan kepala kalian dan lentingkan kakinya. Oke? Jadi setelah kalian melakukan lompatan, itu yang kalian diperhatikan adalah kepala ya. Jadi kepala dimasukkan dulu ke dari atas mistar ya. Biar nanti pada saat di atas posisi posisi sudah terlentang. Jadi tidak membungkuk seperti ini. Terus tidak, yang dimasukkan bukan pantatnya dulu, tapi kepala. Lompat langsung kepala masuk. Oke? Terus pada saat pendaratan posisi seperti ini. Bukan seperti ini. Bukan seperti ini. Ya, tapi seperti ini. Nah, kaki di atas, kedua tangan di atas, dan pendaratan menggunakan punggung. Oke? Jadi seperti itu. Untuk lebih lengkapnya saksikan video berikut ini. Oke, jadi seperti itu cara melakukan lompat tinggi gaya flop. Itu sedikit ilmu yang saya dapatkan pada saat di perkuliahan, dan semoga ilmu ini bisa bermanfaat. Dan apabila bermanfaat, bisa silahkan download untuk pembelajaran dan share ke teman-teman kalian, dan biar video ini bisa bermanfaat buat orang banyak. Oke, dari saya cukup sekian. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video saya biar saya lebih kreatif, lebih semangat dalam buat video-video pembelajaran. Oke, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak Ustadz, sudah antum lihat tadi kan videonya. Semoga anak-anak Ustadz paham ya apa yang disampaikan oleh saudara kita tadi. Ya, mungkin sampai di sini saya dapat Ustadz sampaikan kepada antum semua. Sampai di sini aja pertemuan kita. Jangan lupa antum kerjakan tugas antum ya, yang belum siap menggambar ya. Batasnya seminggu lagi. Ustaz sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.